Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan anggota Komisi 5, Bapak Dirjen Perumahan, Dirjen Sumber Daya Air, serta seluruh jajaran. Beberapa yang ingin kami perdalam. Pertama, capaian dari Dirjen SDA terkait dengan pengamanan pantai dan pengendali banjir yang sesuai dengan Renstra. Itu seharusnya bisa mencapai 2.100 km. Tetapi yang kami dapatkan dari data capaian kita ini baru 523 km saja. Kami perlu penjelasan kira-kira gimana strateginya untuk mencapai target di Renstra 2020-2024 ini, Pak. Karena masih sangat jauh ya, baru kurang lebih 25% atau 30% dari target kita. Perlu ada kreativitas kita dalam mencari sumber-sumber pembiayaan. Saya kira ini memang masalahnya adalah masalah pembiayaan. Cuma ini penting untuk supaya nanti capaian kita tidak terlalu jauh dari target Renstra. Atau mungkin kita perlu merevisi Renstra, kira-kira begitu. Berikutnya ini untuk Pak Dirjen Perumahan, walaupun mungkin tidak secara langsung anggarannya di Pak Dirjen Perumahan, saya mencatat beberapa program rumah susun di IKN ini harganya ada yang kurang wajar ya. Misalnya di pembangunan rusun ASN di KIPP IKN, itu ada anggaran sebesar 8,65 triliun untuk 1.265 unit. Yang kira-kira ini untuk 3.795 pegawai. Kalau kita bagi per unitnya itu harganya 6.837 per unit. Kemudian ada juga di satu tipe lagi yaitu sub WP1A ya, di rusun di IKN ini 1,67 triliun untuk 130 unit. Nah, ini kira-kira 12 miliar per unit gitu. Ada lagi misalnya rusun untuk Hankam ya. Ini program secara umum Pak ya, walaupun anggarannya saya tahu ini tidak di Dirjen Perumahan. Rusun untuk Hankam ini anggarannya 30 triliun. Dan 8.525 unit rusun. Ya, satu unitnya ini kira-kira 3 miliar, kira-kira begitu. Ini sangat jauh dari rusun yang biasa dibangun, misalnya di Bandung ya, kita membangun rusun itu 312 juta per unit. Ini sebagai catatan evaluasi kita, karena dari data yang kami peroleh, saya belum tahu tipe rusunnya ini seperti apa, sehingga harganya begitu besar per unitnya. Nah, satu unit ini direncanakan menampung 3 orang ASN. Karena ini judulnya adalah perumahan, mungkin ini bisa di kementerian lain, misalnya di Hankam atau di KPBU, tetapi rusun ini salah satu program di Direktorat Jenderal Perumahan. Ini mungkin nanti perlu dikoordinasikan karena sangat tidak wajar ya, ada satu unit rumah susun harganya 12 miliar gitu ya. Ini data yang kami peroleh dari jumlah anggarannya, kemudian unit yang akan dibuat. Nah, itu yang kedua. Berikutnya ini terkait dengan dapil ya. Kita perlu mendapatkan konfirmasi respon dari Dirjen SDA dan Dirjen Perumahan terkait dengan usulan-usulan irreguler ya dari anggota Komisi 5 termasuk kami di daerah. Misalnya ada beberapa yang sudah kami usulkan. Pertama, pengendali banjir di Sungai Meninting tadi sudah masuk Pak. Kemudian ada pengaman pantai di Kota Mataram di Ampenan, ini sering terjadi abrasi. Kemudian juga agar terus dilanjutkan proses perencanaan pembangunan dam mujur. Ini sejak udah 40 tahun ini perencanaannya. Ya, mudah-mudahan ini di masa 2020-2024 ini di Renstra kita ini bisa selesai. Artinya proses ini jangan sampai terhenti. Dan beberapa usulan-usulan lain yang kami sudah sampaikan secara tertulis, ini perlu menjadi perhatian dari Pak Dirjen.
Adapun catatan-catatan lain, koordinasi dengan balai sejauh ini sudah cukup bagus ya. Mudah-mudahan terus akan kita tingkatkan. Dan kalau ada pergantian pejabat di Kementerian PUPR, di UNUR-UNUR termasuk di daerah, ini supaya segera berkoordinasi dengan kami-kami yang ada di daerah. Karena fungsi koordinasi salah satu yang menentukan suksesnya program-program kita di daerah. Karena walaupun kita PU ya menyangkut teknis, tapi ternyata banyak pelaksanaan teknis ini juga ditentukan oleh faktor-faktor non teknis. Dan insya Allah rekan-rekan dari Komisi 5 yang ada di dapil masing-masing itu akan bisa membantu ya pelaksanaannya tidak saja aspek teknis tetapi juga faktor-faktor non teknis. Mungkin demikian Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum lanjut, Pak Ketua ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Silakan Pak Ketua. Baik, Pak Iwan, saya mau tanya. Tadi yang dibicarakan oleh Pak Suryadi tadi itu program di perumahan ini di bawah Bapak atau di Cipta Karya? Mau dijawab dulu, Pak. Yang perumahan ini sebenarnya belum masuk dalam program baik di perumahan maupun Cipta Karya, Pak. Dan itu memang didorong investasinya dengan skema yang non APBN. Non APBN. Jadi salah satunya mungkin KPBU dan sebagainya. Jadi kalau masalah biaya-biaya tadi, Pak, yang nilai itu mungkin mohon maaf itu mungkin exercise atau masih apa namanya usulan-usulan itu ya dari berbagai pihak gitu, Pak. Tapi kami sebenarnya sudah menyiapkan basic design dan sebagainya. Tapi investasinya mungkin nanti kita didorong memang Baik. oleh. Jadi gini, Pak Iwan, kita tidak untuk baku saling jawab. Yang kita bicarakan di sini, tolong mic-nya sebentar, Pak. Kita bicara di sini ini APBN, Pak. Yang di luar APBN kami tidak punya kewenangan. Kalau investasi ya kita nggak usah bicarakan di sini, karena bukan ruangnya gitu loh. Kami tidak bicara soal investasi di sini. Ya, kita bicara penggunaan dana APBN. Kalau tadi benar yang Pak Suryadi tadi sampaikan dari data yang valid, ini bakal menuai kontroversi yang luar biasa, Pak. Orang nanti akan apple to apple sama pengembang ini. Sementara di sana tanah pemerintah kan udah nggak beli, Pak. Kalau pengembang itu harga tanah plus harga bangunan. Kalau kita kan hanya harga bangunan ini. Tanah kan sudah hibah itu statusnya, nggak ada jual beli tanah di situ. Tapi kalau bicaranya investasi, dipilah Pak, tolong jangan dimunculkan di APBN. Itu loh, terkait dengan IKN, jangan dimunculkan. Nah, kalau yang tadi pada disampaikan Pak Suryadi tadi, itu sumbernya dari APBN, sama dengan yang saya bicara tadi di awal. Ketika Bapak menyampaikan 36 rumah calon menteri, calon rumah menteri, dengan anggaran 500 miliar. Berarti kan 500 miliar dibagi 36, kan ketahuan. Satu rumah itu nilainya berapa? Tanah tidak beli loh Pak. Berarti pengaturan landscape plus konstruksi bangunan. Nah, ini pertanyaan kita lagi, saya tanya tadi, apakah konstruksi plus isi sampai ke tempat tidur, selimut, kamar mandi, dan seterusnya semua lengkap? Ini juga harus dijelaskan gitu loh Pak. Ya, saya rasa itu jangan apa-apa, ini sampai di situ dulu Pak. Tapi PR kita nanti seperti itu, harus sejauh mana satu rumah senilai 13 miliar rumah menteri ini nggak disampaikan. Nah, kalau di Jakarta Pak mungkin tidak terlalu mahal, karena harus beli tanah harganya mahal. Kalau di sana tanah kan udah nggak beli Pak. Orang tahu tanahnya sana hibah. Ini saya rasa penting, karena Komisi 5 Pak bakalan ditanya kami. Ini menyangkut harkat dan martabat Komisi 5 DPR RI juga. Bagaimana Komisi 5 melakukan pengawasan? Ya, saya rasa kalau untuk IKN ini kami kita akan tetap awasi Pak, jangan Bapak merasa risih ya. Kami akan awasi IKN ini secara ketat Pak. Ya, akan kita awasi secara ketat dari Komisi 5 DPR RI ini. Saya rasa cukup, tidak perlu diperpanjang soal ini. Kalau memang itu investasi ya sudah, kita nggak perlu bicarakan. Tapi kalau itu sumbernya APBN, tolong dihitung ulang, itu pesannya. Terima kasih. Ya, baik. Saya kira apa yang disampaikan Pak Lasarus itu penting sekali, Pak Dirjen. Agar ini menjadi catatan penting, mohon kami nanti diberikan ini secara tertulis Izin lengkap ya. tambahan sedikit saja Pak Ketua. Jadi memang pembiayaan awal ini rencananya bukan dari APBN tapi KPBU. Cuma pada akhirnya nanti akan dibayar oleh APBN karena dibangun dulu oleh pihak swasta, kemudian APBN membayar dalam jangka waktu sekian tahun. Nah, itulah yang mungkin Dirjen Perumahan juga punya asesmen ya terhadap harga-harga dan supaya sebanding dengan kualifikasi yang sama, harganya juga jangan sampai terlalu jauh. Mungkin itu tambahan Pak Ketua. Ya.